Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nah, firman Allah akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari Matius 26 ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-68. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-57 dan 58. Firman-Nya berkata demikian. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita menghadapi ketidakadilan dengan bijak. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar dalam menghadapi ketidakadilan, reaksi kita, respon kita. Mari kita menghadapinya dengan bijak. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam realita kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali mengalami apa yang namanya ketidakadilan. Kita seringkali diperhadapkan kepada apa yang namanya ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu kita belajar dari firman Allah hari ini, bagaimana kita bijak dalam menghadapi ketidakadilan itu. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika dia mengalami banyak tuduhan-tuduhan palsu, dia bijak menghadapi ketidakadilan itu. Makanya dalam ayatnya yang secara khusus pada ayatnya yang ke-60, tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah. Terus kemudian imam besar lalu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Perhatikan di sini ketika dia menghadapi tuduhan-tuduhan palsu, ketika banyak tuduhan-tuduhan terhadap dirinya, dalam ayat ini dikatakan Yesus tetap diam. Dan saya percaya inilah suatu tindakan bijak yang dilakukan oleh Yesus ketika dia menghadapi serangan-serangan tuduhan-tuduhan palsu terhadap dirinya. Tetapi ketika kebenaran dipertanyakan, baru disitulah dia memberi jawaban. Dalam ayat 63, tetap Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Di sini kita perhatikan ketika Yesus menghadapi tuduhan-tuduhan palsu terhadap dirinya, dia diam saja. Tetapi ketika kebenaran dipertanyakan, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Yesus memberi jawaban. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Inilah suatu tindakan bijak yang perlu kita contohi dari Yesus. Ketika kita diperhadapkan pada apa yang namanya ketidakadilan, mari kita bijak di sini. Ada waktu, ada saat di mana kita harus berdiam diri. Tetapi ada saat di mana kita harus memberi jawaban ketika kebenaran itu dipertanyakan. Tapi ketika tuduhan-tuduhan yang palsu, ketika tuduhan-tuduhan untuk menyerang diri, Yesus tidak memberi jawaban, atau dengan kata lain Yesus diam. Inilah suatu tindakan bijaksana dalam menghadapi ketidakadilan itu. Yesus bisa saja menyangga itu, tapi Yesus berdiam diri. Tapi ketika dipertanyakan, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Baru di situ Yesus memberi jawab, engkau telah mengatakannya. Jadi sebagai umat Tuhan kita terus belajar dalam menghadapi ketidakadilan dalam berbagai hal, dalam berbagai aspek kehidupan. Mari kita bersikap bijak. Ada waktu di mana kita diam,
ketika ada serangan-serangan terhadap diri kita. Tapi ketika kebenaran dipertanyakan, disitulah kita memberi suatu jawaban. Dan inilah yang saya sebut sebagai suatu sikap yang bijak. Lalu pertanyaan yang akan kita coba fokuskan dalam memahami ayat ini adalah, kenapa kita harus bijak dalam menghadapi ketidakadilan itu? Apa yang mendasarinya? Apa menjadi alasannya? Saya melihat setidaknya ada dua alasan penting dalam ayat ini. Yang pertama adalah karena teladan Yesus. Yesus sudah memberikan contoh teladan kepada saudara dan saya dalam menghadapi ketidakadilan itu. Dia bersikap bijaksana, tidak menjawab ketika tuduhan-tuduhan palsu diarahkan kepada dia, hal-hal yang sifatnya menyerang kehidupan pribadinya, dia tidak memberi jawaban. Tetapi ketika kebenaran dipertanyakan, apakah engkau Mesias, anak Allah yang hidup, baru di situ Yesus memberi suatu jawaban. Jadi teladan Yesus yang bersikap bijaksana ini juga menjadi teladan kita, contoh dalam kita menghadapi ketidakadilan dalam berbagai hal, dalam segala segi kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, ataupun daerah, ataupun suku, agama. Dalam menghadapi ketidakadilan itu, mari kita belajar bijak, karena itu teladan Kristus bagi saudara dan saya. Alasan yang kedua kenapa kita harus bijak dalam menghadapi ketidakadilan adalah karena Tuhan bisa mengubah ketidakadilan itu untuk sesuatu yang baik. Kita tahu di sini bagaimana tuduhan-tuduhan palsu, suatu pengadilan yang tidak adil dijelaskan dalam ayat ini. Tapi saudara melihat bagaimana Tuhan akhirnya mengubah ketidakadilan itu untuk suatu rencana Tuhan yang luar biasa bagi penyelamatan kita manusia berdosa. Bukan Tuhan yang bersikap tidak adil. Itu adalah pengadilan manusia yang bersikap tidak adil. Tetapi ketidakadilan yang dilakukan dalam dunia pengadilan, Tuhan bisa mengubahnya untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang positif. Kita tahu peristiwa bagaimana Yusuf ketika dia dikhianati oleh istri Potifar tanpa ada salah, dan akhirnya dia dimasukkan di penjara. Itu pun dalam ketidakadilan. Tapi saudara tahu Tuhan mengubah ketidakadilan yang dialami oleh Yusuf ketika akhirnya di penjara dia bisa menafsirkan mimpi Firaun dan akhirnya dia berpindah dari penjara ke istana. Jadi Tuhan bisa mengubah ketidakadilan itu untuk memenuhi apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan bisa mengubahnya untuk akhirnya mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Jadi kenapa kita harus bijak dalam menghadapi ketidakadilan? Karena Tuhan bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang baik bagi diri kita, menjadi sesuatu yang positif bagi diri kita. Jadi jangan meratapi nasib akibat ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam hidup kita, keluarga kita, suku kita, bangsa kita, atau apapun juga. Tetapi mari kita belajar bersikap bijaksana. Karena itu teladan Yesus bagi saudara dan saya. Karena Tuhan bisa mengubah ketidakadilan itu untuk sesuatu yang baik bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena itu mari kita belajar menghadapi ketidakadilan dengan bijak. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami, menasihati kami menghadapi ketidakadilan dengan bijak. Tolong kami supaya kami bijak dalam menghadapi ketidakadilan. Karena itu teladan Yesus bagi kami. Karena Tuhan bisa mengubah ketidakadilan itu untuk sesuatu yang baik bagi kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan dari sakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya.